Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara di kubu? Bapak, ibu, pakcik, makcik, adik, kakak, semuanya sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Kenapa paling kue? Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Siang kau senang hati atau susah hati? Memang agak lain nampak aku tenda aku. Nya topi-topi aja. Topi kiri, topi kanan di muka, Masya Allah. Mesti tenda aku kan di tengah, tak? Tapi tak apalah. Topi kiri, topi kanan di muka. Yang penting hati awak dingin, betul? Yang ada poning-poning kepala sakit demam, jangan khawatir, posko kesehatan dah siap. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama yang sangat dimuliakan, tamu kita Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Master segala ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Nanti tak aku sakit hati dia tersinggung. Maka semuanya sudah disapa. Semua yang hadir ini balik dosa-dosanya diampunkan Allah Ta'ala. Bukan kataku. Bukan aku menyabit, aku bukan Nabi, aku bukan Rasul. Yang menyabit bahwa dosa awak kalau ikut pengajian dihapuskan Allah. Itu hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa kata Allah Ta'ala? Umu maghfuran lakum. Togaklah karena dosa kamu sudah diampunkan. Tadi pesankan Datuk Pengulu awak, jangan ada togak. Jangan duduk. Boleh semuanya. Maksud Datuk Pengulu tadi kalau duduk semuanya tak sanggup duduk. Masya Allah, tabarakallah. Di alas dari muka sampai ke pentas ikut pakai plastik hitam. Aku heran, kenapa aspal ini sampai tanah? Rupanya plastik hitam. Waktu ku pijak, kenapa lombik di bawah? Allahu Akbar. Begitulah wang kubu Babu Salam memuliakan tamu supaya sepatu Pak Ahmad tak locah. Begitulah, Masya Allah, tabarakallah. Dari mana masyarakat kubu ini belajar adab, sopan santun, tata krama? Baulah sesudah di tengah jalan dijolehkan oleh Pak Protokol. Rupanya ada masjid. Mana masjidnya di sobinya tadi? Ada di situ. Itu kan sama-sama tuh. Itulah rupanya masjid yang pertama ditogakkan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitu para ulama dulu. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1900. Tak ada ini. Syekh Abdul Wahab Rokan meninggal tahun 1926, guys. Aku sabit guys, anak-anak muda kau mesti tahu. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, beliau meninggal tahun 1926. Kini tahun 2022, 4 tahun lagi haulnya yang ke 100 tahun. Panjang umur, sehat badan, kebesilan awak. Sultan Musa, Sultan Langkat, Datuk Tuan Guru, ikut tanah terhampar luas. Dipojamkan Tuan Guru, nampaknya pintu Masjidil Haram.
pintu Masjidil Haram tu namanya Babus Salam. Maka diberi namalah kampung tu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Bersilam. Maka mengambil barakah Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, mengambil barakah bersilam, kampung kita pun bernama Kubu Babus Salam. Bab pintu salam keselamatan. Datanglah ke Kubu Babus Salam. Mau maka kau akan selamat insyaallah. Buktinya aku datang selamat. Semua khawatir akan hujan. Buktinya tak hujan. Kenapa tak hujan? Nampaknya orang Kubu Babus Salam pakai pawang. Tak ada orang Kubu Babus Salam pakai pawang. Malam tadi meratib Tuan Mursyid Mursyidin Khalifah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka berdoa bermunajat meminta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya hari ini tidak terlalu panas karena awan gelap di atas. Judulnya mendung tak berarti hujan. Makanya tidak ada orang Kubu Babus Salam ini yang kedukun. Betul? Karena mereka semuanya percaya kepada takdir, beriman la ilaha illallah. Ini kabarnya hujan pagi, petang, siang, malam. Mereka bermunajat berdoa kepada Allah, terutama panitia malam tadi. Ya Allah, sampailah Ustaz Abdul Somad ke Kubu ni ya Allah. Akhirnya sampai. Semua bertanya ke aku. Pak Camat bertanya, Pak Kua bertanya, Pak Haji bertanya, "Di mana jalan tadi Pak Ustaz Somad?" Aku tak tahu, aku tertidur. Sampai. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah Kubu Babus Salam ini memuliakan tamu. Pertama kami sampai di rumah Pak Haji, dikasih makanan sampai aku pun bingung mana nak aku pilih. Saya mau makan ikan, sekali kunyah semuanya masuk, tulangnya, ekornya, kepalanya semua masuk. Maka aku pilihlah tolo tapah. Aduh, 2.000 ikan masuk tadi. Sesudah itu aku pilih sayur yang paling tinggi di atas dunia. Apa itu? Pucuk kelapa. Gulai umbui. Rupanya umbuinya digulai, daunnya dibuat hiasan. Masya Allah, tabarakallah. Tidak ada yang terbuang. Lalu kemudian sesudah konyang, barulah nampak rupanya orang ramai. Sebelum itu tak ada, kolap. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau kamu mau melihat orang beriman, falyukrim dhaifahu, maka lihatlah bagaimana dia memuliakan tamu. Abdul Somad dimuliakan, disambut pula dengan pencak silat. Di mana-mana biasanya berponcak dulu, bawa awak duduk. Di Kubu ndak, udah duduk bawa poncak. Nanti duduk kami sama Pak Ahmad, barulah anak-anak muda ini buka pencak silat. Anak-anak muda awak diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina, diselamatkan dari pacaran, diselamatkan dari maksiat, diselamatkan dari aliran sesat, dengan terus ada pencak silat. Apakah semua anak muda di Kubu sudah belajar silat? Ibu, bapak, gue syarat. Kami hanya menerima menantu yang pandai bersilat. So kalau datang, fit and proper test, tes sembayang, tes iman, tes bersilat. Siapa yang paling hebat bersilat, timolah jadi menantu. Setuju? Ah, anak-anak muda bersilat kalian. Tak pandai bersilat, silat lidah aja dulu. Anak mudanya luar biasa, membacakan Al-Quran. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran oleh Qori. Rupanya Qori kita tadi adalah juara Kabupaten Rokan Hilir, asli dari Kubu Babus Salam. Allahu Akbar. Kadang di tempat lain mengaji suara, Masya Allah. Begitu awak tanya panitia, dari mana tuh? Pemain naturalisasi. Dari tempat lain. Tidak ada alasan orang Kubu Babus Salam tak pandai mengaji. Sebab di sini ada rumah Quran, ada pondok pesantren,
Tadi kebetulan datang Ustadz Somad, saya adik kelas Ustadz di Al-Azhar Kairo Mesir. Namanya Ustadz Fahmi LC. Sudah dapat LC dari Al-Azhar, LC surat izin. Dan ada membuka rumah Quran. Apa namanya Ustadz? Hah? An-nafi'ah. Nafi'ah artinya bermanfaat. Tidak ada alasan anak-anak kubu Babu Salam tak pandai mengaji. Tak ada alasan ibu tak pandai mengaji. Datang ke Ustaz Fahmi, datang ke guru-guru awak. Tidak ada alasan orang kubu Babu Salam tak pandai berzikir. Ada tompek suluk? Udah bersuluk? Kenapa tak bersuluk? Ini kampung Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Jangan sampai awak macam ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi awak mati gara-gara tak berzikir. Berzikir ni tak bisa kalau tak bersuluk. Mesti bersuluk. Kadang tangan awak menyabit subhanallah, 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 subhanallah. Tangan awak menyebut subhanallah, hati awak ingat sawit. Namanya zikir berondol. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Utak awak mengik gaji 3 boleh. Mesti bersuluk, mengambil talqin zikir, dimandikan mandi jenazah, dipakaikan pakaian mayat, dipakaikan pakaian jenazah, ditalqin ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Orang bersuluk tu mati sebelum mati. Sebelum malaikat maut datang dia sudah mati. Orang bersuluk tak takut mati. Sesudah itu dia pun berzikir. Banyak orang kalau ditanya, kau dah bersuluk? Nantilah tunggu tua. Dulu malaikat maut kalau datang nunggu tua. Sekarang tak nunggu tua. Apalagi jalan tak elok ni, banyak orang mati jalan. Maka segera berzikir. Tuajuh Senin malam Selasa, tuajuh Kamis malam Jumat, hati akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul. Dengan hati banyak berzikir, hati menjadi tenang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Selama aku berjalan, rasanya yang paling banyak nampak masjid di Rokan Hilir ni lah. Baru berjalan 5 menit nampak masjid. Baru berjalan nampak masjid. Lah dokek baru nampak. Rupanya kantor camat. Semua berkubah. Stadion pun berkubah. Kubah. Kenapa acara kita tidak dibuat di masjid? Kenapa acara kita ini di stadion? Rupanya orang kubu Babu Salam iko kalau dibuat di masjid indak tu muek lagi Pak Ustaz. Meledak masjid kami. Tengoklah manusia tumpah ruah, melimpah sampai ke bawah-bawah pokok sawit pun ada manusia. Bayangkan itu. Sampai ke ujung-ujung. Nampaknya yang ujung itu tidak mendengar ceramah, minum es. Memang dia minum es tapi tidak nyemdong. Dua dapat-dapatnya dua-dua. Dunia es dapat, akhirat dapat. Itulah doa orang minum es. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh jadi hujan tidak turun ini bukan doa Abdul Somad, bukan doa awak. Doa siapa? Doa tukang es. Hati dia lebih ikhlas, hati dia lebih bersih. Betul? Senyum-senyum tukang es. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kubu Babu Salam itu tidak lagi dibuat acara di masjid karena tidak muat masjid. Ini yang datang ini adalah semuanya jamaah-jamaah masjid. Dan Masya Allah tabarakallah, kalau dibuat di masjid pun acara akan penuh juga. Betul? Kalau tidak percaya bahwa orang kubu Babu Salam ini jamaahnya penuh di masjid,
tengoklah subuh esok. Bukti pengajian tabligh akbar berhasil, bukan lapangannya penuh. Macam mana waktu usaha bersama dan kubu, basah punggung. Macam mana waktu usaha bersama datang ke kubu, indah tu buat tanah lapang. Lepas ini nampaknya mesti awak buat stadion akbar. Bukan itu berhasil takbir akbar. Keberhasilan takbir akbar ada perubahan solat berjamaah. Belum ceramah lama-lama sebab nanti jam awak bagan batu kata Pak Ahmad. Tapi lebih-lebih sikit tak apa-apa ya kan. Mau betul jamaah. Saya tadi begitu diturun ke sana, saya tanya, pentasnya di mana? Pentasnya di ujung. Oh, mati. Macam mana membelah lautan merah macam Nabi Musa menyeberang laut merah kau? Manusia kanan kiri. Untunglah ada Bapak TNI Polri mengawal awak. Kami pun berjalan. Ada pula pemuda Pancasila. Masya Allah, lambailah kami. Macam kampanye rasanya. Rasa-rasa kampanye Pak Ahmad untuk 2024 rasanya. Pak Ahmad kok kini anggota DPR RI. Datang kemari membawa duit, bantuan, Quran dan lain sebagainya. Dia ada niat mau jadi gubernur 2000. Aku tak bisa besisin di sini, main langsung-langsung aja. Bertanya Pak Ahmad. Nah, tunggu dulu, jangan tepuk tangan. Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad jangan jadi gubernur esok, rupanya bisa Pak Ahmad membolo jalan ke kubu itu. Bisa kata Pak Ahmad. Ditanya berapa lama Pak Ahmad? Kata Pak Ahmad kalau ngaspal jalan setengah hari selesai itu Pak Ahmad. Yang dulu-dulu pun gitu juga, cakap Pak Ahmad gitu. Tapi Pak Ahmad kok lain. Pak Ahmad kok semua cakapnya dibuktikannya. Saya akan membangun Masjid Islamic Center. Dibangunnya Masjid Islamic Center di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, terbaik se-Indonesia tahun 2005 boleh. Saya akan membuat program tahfiz Quran. Dibuatnya sekolah tahfiz Quran. Sampai kini SMP tahfiz, SMA tahfiz, sekolah tinggi tahfiz Al-Quran. Ada sampai kini. Aku mau berkawan berjalan sama Pak Ahmad kok, karena perbuatannya sama cakapnya sesuai sama apa yang dibuatnya. Kalau tidak, lama aku tak mau berjalan sama Pak Ahmad kok. Apa yang dimuliakan Allah? Joleh. Apa yang joleh? Gubernur tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau awak sudah ke masjid, maka awak pasang niat lillahi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil, mana arah masjidil haram kau? Sana, ke kanan ke kiri, agak kanan sedikit. Nah, asal awak agak-agak, asal udah agak-agak ke arah Masjidil Haram, sahlah sembahyang tu. Kalau mesti topek ke Ka'bah, mana pula bisa? Ka'bah kunci. Macam mana? Maka bunyi ayatnya, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil. Maka kalau dulu awak singgah ku mah uak ku mah pakcik ku mah makcik awak, pakcik, boleh aku numpang sembahyang? Yo. Yang pertama dikasihnya kain. Kenapa dikasihnya kain? Dia khawatir awak koncing toga. Ai koncing terpercik kono ujung kaki celana awak. Diboynya kain. Yang kedua dikasihnya kepiah. Kenapa kasih kepiah? Sunat menutup kepala. Sesudah itu kenapa tak kasihnya baju? Awak tak ada baju. Sembayang. Berarti awak tanya, kemana arah sembayang ni pakcik? Kau arah matahari mati ke kanan sikit. Matahari mati, tenggelam matahari ke kanan sedikit, agak-agak diagak. Jadi asal sudah mengarah ke Masjidil Haram, maka sembahyang awak sah. Karena kalau menunggu topek untuk insya Allah saya sudah topek nih Pak Ustaz. Kenapa?
Aku tidak perlu pakai alat ukur, pakai kompas. Jadi aku dah putri makrifat. Kau wali-wali bro. Tapi katanya Ustaz Somad tu wali. Aku memang wali murid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak ragu, maka awak datang ke Pak Kua, nanti Pak Kua akan membawa namanya LBH, Lembaga Badan Hisab, LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah. Maka datanglah orang tu ke masjid awak, diukurnya, maka ditetapkannya arah. Jangan itu yang menyebabkan awak tak sembahyang ke masjid. Setuju? Kau kenapa tak sembahyang ke masjid? Aku tak suruh dong imam. Kenapa? Tak joleh mana huruf za, mana huruf ja, mana huruf zo. Asalnya maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Maka Pak Datuk Pengulu, Pak Camat, Pak Kemenak membuat namanya Fit and Proper Test Imam. Libatkan Buya, Ustadz Alim Ulama, mursyid-mursyidin awak untuk menyeleksi imam. Jangan sampai imam zaman ayah awak dulu, imam juga lagi kini, sebab mungkin makharijul. Tapi pelekan mereka orang ikhlas. Tapi namanya usia. Dulu yang azan tahun 80-an, 40 tahun, 42, inyo juga azan lagi. Allah. Alhamdulillah anak-anak muda. Coba awak tes dulu anak muda kau siapa yang paling mantap jadi imam. Nah, kau yang pakai baju koko tu. Maju dulu nak. Maju dulu katanya. Masya Allah, awak tes kau imam dari berikut ini. Mari kita dengarkan pembacaan surat Al-Fatihah oleh calon imam besar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, Provinsi Riau, dari kubu Babu Salam. Baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shinnya godang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan capek-capek, tarik nafas. Biar supaya awak jangan grogi. Coba tarik nafas, tarik. Nah, jangan tahan lama-lama, keluar aja dari bawah. Nah, tarik nafas. Besok kalau awak grogi nampak uang banyak, anggap aja semua gatal. Anggap aja. Kalian kau lebih tua, kalian kau lebih diulahi. Kalau sama macam aku lebih hebat. Nah, tapi dalam hati awak jangan sobik, marah je. Tarik nafas, baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shotnya ihdinas siratal mustaqim. Ada shot, ada shin, ada sa, ada tha. Yang semuanya jadi shin. Assalamualaikum wassalatu wassalam. Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Apa pula jadi shin? So. Ihdinas siratal mustaqim. So. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kau jadi imam awak so. Imam kau mesti dikasih duit sikit. Salam Pak Ahmad. Pak Ahmad lebih banyak.
Imam tuh nanti habis sembahyang dia banyak bersalaman sama makmum, maka tangannya mesti dikasih minyak wangi. Hari ko awak sedang membuat sejarah untuk anak-anak awak. Memang nampaknya sederhana, naik kate, baca Al-Fatihah, turun ke bawah. Tapi sok 20 tahun akan datang, 2042, aku datang sekali lagi ke kubu. Waktu itu bapak ibu udah mati. Aku datang ke kubu. Waktu itu umur aku udah 62 tahun. Dah togak lagi, dah pakai kursi. Assalamualaikum. Datanglah dia. Akulah budak kocik yang Ustaz suruh dulu naik kate. Oh kau ya, dah jadi apa? Aku dah jadi Bupati Rokan Hilir, Pak Ustaz. Memang dia bupati, tapi setiap solat zuhur berjamaah ramai uang di masjid. Kenapa? Dia imam. Amin. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Semua kepala dinas datang. Kenapa? Takut. Siapa yang tak sembahyang nonjok. Bisa diseleksinya. Asal habis sembahyang tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana bapak, mana pejabat, mana pegawai PNS, kenapa tak datang? Kenapa masjid kita tak ramai? Karena pejabat tidak ke masjid. Betul? Tapi itu bukan di tempat awak. Kalau istilah Pak Datuk Pengulu tadi, di desa lain. Itu hebat Datuk Pengulu. Adapun di tempat awak, uangnya semuanya soleh, dan solihah. Amin. Tengoklah, ini di tengah ikut tadi dibuat jalan, tak ada uang. Yang sebelah siko laki-laki semuanya, yang sebelah siko perempuan semuanya. Itu menunjukkan tak boleh ada campur laki-laki dan perempuan. Kok ada pula betina? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Abdul Somad itu tempatnya tinggi, pakai pentas. Ada yang lebih tinggi daripada tempat aku lagi. Siapa? Itulah mereka yang di atas. Grogi pula kau tu. Belum pengen turun dua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti mereka anak-anak itu menikah, punya istri, punya anak. Nanti bininya bertanya, abang, iya, abang waktu kecil dulu ada di bawah ayah abang pengajian. Aduh, di mana? Di kubu lah kampung abang. Siapa ustaz yang datang waktu itu? Mendiang Ustaz Somad. Apa acara? Tablik akbar. Ramai yang datang, penuh datang. Jangan sampai anak awak mencitokan nanda elok. Abang, waktu abang kecil dulu pernah dibawa. Pernah. Apa abang tengok? Kami dibawa ayah menengok keyboard tunggal. Macam mana penyanyinya bang? Penyanyinya biasa aja, make upnya 2 inci. Hari ini Masya Allah, masyarakat saudara yang ada di kubu Babus Salam tumpah ruah. Begini jugalah hendaknya kita memakmurkan masjid nanti. Amin ya Rabbal. Jangan berkelahi di masjid gara-gara masalah khilafiyah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Selesai sembahyang awak biasa berzikir jahar, la ilaha illallah. Kalau sudah biasa zikirnya jahar, maka teruskan saja zikir jahar. Jangan dipermasalahkan. Karena yang sir ada dalilnya, ada yang jahar pun punya dalil. Kalau yang terbiasa, saya sekolah di Maroko. Berapa tahun? 2 tahun. Macam mana di Maroko tuh Pak Ustaz? Di Maroko itu tidak pakai bismillah, tidak sir, tidak jahar. Tangannya lopeh ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maknya pendek.
bacaannya wars. Saudara kita di LPTQ tahu itu. Bacaan tempe awak namanya qiraat hafs. Bacaan di Maroko namanya qiraat wars. Manyo pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau subuh kunutnya tak berbunyi. Kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Aku ketua masjid. Saya ketua masjid di Pekanbaru. Belum pernah sekalipun mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid saya. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Saya tetap mengikuti kebiasaan yang biasa kita buat. Karena tak bertentangan dengan syariat Islam. Coba kalau aku buat mazhab Maliki di masjid saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jamaah pun mulailah berbisik-bisik. Siapa? Sosek. Menimbulkan fitnah. Jangan menimbulkan fitnah. Yang sudah ada kita teruskan, kita amalkan. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin sore Jumat? Alhamdulillah. Di dekat rumah saya ada wirid Yasin. Tapi jangan sekedar wirid Yasin. Jumat pertama akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmu hayat sama basar kalam. Itu untungnya kalau orang mengamai. Kalau tak hafal tak ketahuan. Asal jawab kan mulut. Jumat pertama sifat 20 akidah. Jumat kedua mengkaji hadis dengan Ustadz Somad. Jumat yang ketiga akhlak. Jumat yang keempat tahsin dengan Ustazah Fatimah, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ibu silakan baca Yasinnya, tapi jangan rame-rame. Kita perbaiki tahsin tajwid. 1 orang 5 ayat ya Bu. Iya silakan Bu 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ada Bu, silakan lanjutkan ayat ke-6 Bu. Nah, itu ciri-ciri itu. Tapi kalau dia tak pandai mengaji, jangan langsung diejek, jangan langsung diusir, jangan dihalau. Dia sudah mau datang wirid Yasin, alhamdulillah. Jangan baca Yasin, jangan baca Yasin. Baca Yasinnya apa? Ini balik semua. Gara-gara ada wirid Yasin, itulah dia buka Quran. Jangan sampai gara-gara tak ada wirid Yasin, semua hidup dia tak baca Quran. Bapak-bapak masih ada tahlilan, alhamdulillah. Bapak-bapak masih bertahlil, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Oh, udah lewat jam 3 Pak Ahmad. Kata Pak Ahmad kita jam 3 mesti bergerak. Tadi saya mulai 2:30, sekarang sudah jam 3 lewat 10. Tak lama lagi asar. Rupanya di kubu Babu Salam nih kalau ceramah waktu begitu cepat berlalu, Beb. Nah, yang dijawab tadi bisa 2 sampai tak bisa semuanya, tak apa-apa. Nanti saya jawab sesudah itu. Aku senang, saya senang di kubu Babu Salam. Yang kupikirkan cemano kami balik nanti. Ini yang sedang kupikirkan. Bagaimana cara mengganti puasa orang tua awak yang sudah meninggal? Orang tua yang masih hidup, oh masih hidup jangan dipuasakan. Yang awak puasakan itu yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup tapi tak sanggup untuk puasa Pak Ustadz. Yang sudah meninggal, awak bayarkan fidyah kalau waktu dia hidup itu puasanya tinggal karena dia musafir, karena mengandung anak, karena menyusukan anak, maka digantikan dengan membayar qadha. Bila qadha, bila fidyah. Kalau dia tak sanggup,
tua renta, umur 70, 80. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tak sanggup puasa, maka bayarkanlah fidyah. Satu harinya satu makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi 10.000, standar lontong internasional. Makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. 5 boleh 10, 40.000 satu hari. 10 hari 400.000, 1 bulan 1.200.000 kalau mau diduitkan. Bagi yang sanggup puasa tapi dia musafir meninggal, maka puasanya diqadhakan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Puasa yang digantikan itu namanya puasa qadha. Kalau ada catatannya, waktu menghamilkan engkau dulu nak, puasaku tinggal 10 hari, berarti gantikanlah 10. Kalau tak ada catatannya, awak tak tahu, maka tak usah dibuat. Cukup dengan sedekah, cukup dengan doa, cukup dengan kirim Al-Fatihah, sanggup surat Yasin, yang paling elok sekhatam Quran, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelas? Saya tak hafal bacaan sholat, maka saya tulis di dinding. Saya pandang lirik ke kiri, maka sholat saya sah apa tak sah Pak Ustaz? Bacaan sholat itu yang wajib Al-Fatihah sama sholawat. Rukunnya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah tak hafal, bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Mu'alaf yang baru masuk Islam, bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Tak juga hafal, bismillah diulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Habis itu rukuklah. Rukuk subhana rabbiyal azimi. Tak juga hafal, rukuk aja diam. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, itu bagi yang tak hafal. Adapun sholat menengok tulisan hukumnya boleh. Dalilnya mana? Dalilnya Maula Aisyah. Aisyah itu punya budak hamba sahaya, dia jadi imam, dibaconya. Tapi pada sholat sunat, maka boleh orang sholat menengok tulisan. Adapun yang mu'alaf baru masuk Islam belum hafal, maka Fatihahnya dibaconya 7 ayat. Kalau tak sanggup Fatihah 7 kali, sementara hafal Al-Fatihah. Mudah-mudahan cepet hafal Al-Fatihah insyaAllah. Amin. Kami mahasiswa dari Aswaja Sungai Pinang minta Ustadz Somad memberikan serta mengingatkan seluruh masyarakat Kubu dan Kuba tentang bahaya paham Wahabi. Berhadap pada Ustadz untuk mengajak masyarakat memasukkan anak-anak ke pesantren Dar Aswaja serta kuliah di IAI Dar Aswaja Sungai Pinang. Daftarkan anak Anda segera ke Dar Aswaja sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, potong videoku tadi, kirimkan ke tim, nanti ku share di Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya kalau belum follow lah. Bahaya kelompok yang disebut mahasiswa tadi 3. Yang pertama, aku kok dianggapnya pelaku bid'ah. Karena aku maulid, aku Isra Mi'raj, aku nuzul Quran, aku menyambut tahun baru hijrah, aku tahlil kenduri orang mati, maka aku dianggapnya pelaku bid'ah. Orang yang bid'ah dolalah, orang dolalah sosek, maka Abdul Somad iko pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka jahanam. Itulah maka orang tu benci sama aku. Paham? Yang kedua, aku kok dianggapnya musyrik. Karena kalau aku berdoa, aku bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut Rasulullah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah, aku bertawassul dengan kemuliaan sahabat,
Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Wahab Rokan. Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Maka mereka mengatakan semua orang yang bertawassul musyrik. Itulah mereka benci sama aku sebab aku bertawassul. Apakah Bapak Ibu bertawassul? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Itulah tawassul tuh. Jadi kalau aku tanya, apakah Bapak Ibu bertawassul? Bertawassul mana tuh? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bertawassul. Maka musyrik semuanya nih, kata kelompok yang mengatakan tawassul saya tadi. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mereka memusyrikkan orang yang bertawassul. Yang ketiga, mereka mengatakan aku ini kafir. Sebab apa? Aku mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Saya tidak memahami ayat itu Allah duduk di atas. Mana pula bisa Allah tunjuk di atas? Kalau Allah tunjuk di atas sama dengan makhluk. Allah itu tak sama dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Apa dalilnya? Dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak bisa ditunjuk. Allah duduk di atas. Macam mana Allah duduk di atas? Maka makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Maha Kuasa. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kelompok Ika memusuhi aku dengan 3 alasan. Pertama, Abdul Somad pelaku bid'ah. Kedua, Abdul Somad musyrik karena bertawassul. Ketiga, Abdul Somad kafir karena mentakwil ayat mutasyabihat. Joleh. Jelas Pak. Jadi kalau ada orang menyebut Ustaz Abdul Somad itu enggak jelas, kau enggak jelas. Itulah kaji kita pada siang yang penuh dengan rahmat dan barokah. Dimulai 2:30, kini sudah 3:30 kurang 10 menit. Biasanya Abdul Somad di mana-mana 1 jam. Di kubu Babus Salam 1 jam kurang 10 menit. Tapi karena orangnya baik-baik, dia memaafkan Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul kan? Betul. Kami sebetulnya jadwal terlambat datang. Bukan salah bapak, bukan salah ibu, tapi memang jalannya berputar-putar. Bukan cuma bantu berputar, kami pun berputar-putar. Tapi karena doa bapak ibu semua kita datang. Mudah-mudahan apa yang awak buat lakukan iko menyebabkan turunnya rahmat Allah. Jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, jangan berkelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatamshalu, kamu akan gagal. Wa tazhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Siap jaga persatuan. Siap teruskan wirid Yasin. Siap datang Maulid Nabi. Siap masukkan anak ke pesantren. Siap berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah.
Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya ke kubu Babu Salam, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak-anak awak soleh solihah penghafal Quran, awak istiqomah mati husnul khatimah, masuk ke surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik. Iko al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.